Selamat pagi semuanya. Suara saya terdengar? Selamat pagi Pak, terdengar. Dengar baik. Kita mulai eh, 5 menit lagi ya.
Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Eh, Pak. sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat, banyak rezekinya, Amin. selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, Amin. baik teman-teman. Hari ini kita akan melakukan untuk web yang ketiga, yaitu ya juga web yang terakhir ya. Jadi mungkin saya di sini agak cepat saja untuk paparan dan lainnya akan nanti saya kirimkan ke teman-teman dan link YouTube-nya. Mungkin ada yang mau apa namanya belajar lagi terkait dengan materi yang akan diberikan. Baik, saya mulai saja. eh untuk outline-nya ya, untuk rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah absensi, lalu yang kedua terkait dengan persediaan, lalu juga ada supply chain management, penjadwalan, terus peramalan perencanaan agregat yang sudah kalian buat ya pada saat di tugas 3, dan tanya jawab, dan mungkin yang terakhir diskusi tugas 3. Baik, yang pertama saya mungkin akan absen dulu ya. Saya absen dulu sebentar. Oke. Baik, untuk Rofiah, ada Rofiah? Belum hadir. Dea Ananda, belum hadir. Adinda Mita, belum hadir juga. Niluh Ayuni, belum hadir. Arlina Trilestari, belum hadir. Rafanda Halimatus Safa, ada Rafanda? Belum hadir. Nurul Hasanah, Nurul, apakah ada Nurul? Jessica Maharani, Ana Septiana, ada Ana? Izatin Nafidah, ada Izatin? Maaf, suara saya terdengar nggak nih? Terdengar, Pak. Oke, baik. Izatin belum ada ya. Rahmadeka, Hadir, Pak. oke. Mansur, Mansur belum hadir. Talita, Talita ada. Oke. Dwinda Indriana, belum. Muhammad Faisal, belum ada. Filah Akmal, belum. Tiara, Hadir, Pak, hadir. oh Filah hadir. Tiara Tiara, Tiara gimana? Itunya sudah berubah belum Tiara belum untuk di, absensi? belum dicek lagi, Pak. Oh, itu di pas kemarin apa namanya kirim message ke saya, terus saya cek itu di saya sudah present ya, udah hadir gitu. Mungkin belum sinkron kali, Kasih, Pak. mungkin. Ya, Aulia Sari, Hadir, Pak. Askia belum. Brian, Hadir Pak, hadir. baik. Fatima Gianti, Fatima Zahra, Putri ya, Helua Gadis, Hadir, Pak. oke. Ilham Purnama Aji, belum ya. Pak, maaf, Rafanda Ya, hadir.
Ravanda, ya tadi yang pertama nih, Ravanda. Iya, mikrofon laptopnya sedang error, Pak. Ini pakai HP. Baik, baik, baik. Oke, Terima kasih, Pak. iya. Ada lagi yang belum saya absen di sini? Ada di komen, Pak. Ada Oh, aku Yang yang izin. oke. Ini karena saya full share screen ya. Jadi semuanya apa namanya masuk semua. Akan saya ini deh. Akan saya coba ini. Bisa tolong bacain nggak satu-satu? Saya nggak bisa buka. Saya harus keluar lagi kalau kayak gitu. M. Faisal ada, Pak. M. Faisal. Ya. Oke. Terus siapa lagi? Ana Septiana. Ana Septiana. Baik. Pak Arlina tadi habis ke kamar mandi, mohon maaf. Siapa? Arlina Trilestari. Arlina. Sebentar. Tadi udah saya panggil belum ya? Arlina Dewa Adinda. Oh, ada. Oke. Terima Ada lagi kasih, mungkin? Pak. Pak, Yuliana belum disebut, Pak. Sama Puput Julian. Pelatih, Puput, Pak. Juliana, sebentar. Biasanya di sebelahnya. Juliana dan Puput. Iya. Oke. Udah ya? Niluh Ayuni sudah belum, Pak? Oh, udah. Sebentar. Saya save dulu sebentar. Niluh Ahyuni. Oke. Udah. Ada lagi? Pak Acinda, Pak. Adinda. Oke. Baik, sudah semua? Oke, sudah ya. Baik, teman-teman semuanya, saya akan mulai untuk materi di web 3 ini yang terkait pertama dengan persediaan ya. Di sini ada terkait dengan pengendalian persediaan. Nah, menurut definisinya persediaan adalah merupakan barang yang disimpan oleh suatu organisasi untuk memenuhi permintaan yang dapat diantisipasi atau diperkirakan. Jadi di sini ada material dasar atau raw material, terus ada proses dan ada produk akhir. Juga ada peralatan, komponen, ya macam-macamnya. Lalu untuk biaya yang untuk mengolah persediaan cukup relatif besar. Di sini contohnya adalah perusahaan manufaktur di Amerika, biaya mengelola persediaan adalah 30% dari total nilai persediaan. Dan manajemen persediaan bertujuan untuk menentukan kualitas dan waktu untuk melakukan pemesanan atau produksi. Nah, sedangkan di sini ada fungsi atau peran persediaan. Yang pertama adalah memenuhi variasi permintaan yang tidak terduga. Lalu yang kedua adalah memenuhi permintaan musiman atau siklus. Yang ketiga adalah memanfaatkan diskon atau potongan harga. Nah, di sini juga untuk persediaan, khususnya dalam pemesanan persediaan dengan jumlah besar, lebih baik daripada melakukan banyak pemesanan dengan jumlah yang sedikit atau lebih sedikit lagi. Ya, sedikit-sedikit. Mendingan lebih baik memesan untuk stok 1 bulan dan akan mendapatkan potongan dibanding yang setiap minggu itu setiap minggu pesan, setiap minggu pesan, setiap minggu pesan. Lalu yang ketiga, yang terakhir terkait fungsi atau peran persediaan adalah menghindari biaya yang lebih besar. Nah, biaya untuk mencari pengganti persediaan ketika tidak ataupun stoknya kosong ya, tidak ada persediaan, itu jauh lebih besar daripada biaya menyimpan persediaan. Nah, biaya-biaya yang ada dalam persediaan adalah yang pertama adalah biaya penyimpanan. Nah, ini juga dalam biaya penyimpanan ada untuk biaya penyimpan ataupun membawa persediaan. Nah, biasanya dihitung dari persentase nilai barang. Biasanya diingat di dalam satuan biaya per unit atau satu periode waktu tertentu. Nah, masih di biaya persediaan, juga ada biaya pemesanan. Biaya itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengisi kembali persediaan yang disimpan. Contohnya biaya transportasi, biaya pengiriman, ataupun inspeksi.
Setelah itu adalah biaya kekurangan atau shortage cost. Nah, biaya ini terjadi ketika persediaan tidak dapat memenuhi permintaan. Akhirnya, akibat dari kekurangan ini adalah yang pertama adalah kehilangan penjualan, menurunnya laba, dan menjauhnya pelanggan. Lalu yang kedua terjadi penundaan atau proses produksi untuk permintaan yang bersifat internal dan perusahaan juga banyak mengeluarkan biaya untuk pemesanan khusus. Nah, untuk modelnya ada EOQ ya, dalam pemesanan yang jumlah sama, terus dilakukan ketika persediaan mencapai tingkat tertentu. EOQ adalah Economic Order Quantity. Nah, tujuan EOQ adalah untuk menentukan ukuran pesanan optimal yang dapat meminimumkan biaya. Lalu asumsinya adalah permintaan itu juga diketahui dengan pasti, ya. Terus jarak waktu antar tiap pesanan adalah konstan, sama. Misalkan bulan Januari itu di tanggal 5, nanti di bulan Februari juga di tanggal 5. Di bulan Maret juga di tanggal 5. Jadi seperti itu, jarak waktunya adalah konstan sama. Terus tidak diperbolehkan adanya kekurangan persediaan. Jadi biasanya kalau misalkan stok opnam dalam suatu persediaan, pada saat mungkin sisa barang tinggal 20 atau 25%, itu biasanya udah ada warningnya, ya, udah ada warning. Nah, ini ada siklusnya, nanti bisa kalian lihat ya, nanti bisa kalian lihat. Terus sekarang kita sudah masuk ke supply chain management, ya, rantai persediaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan supply chain? Yaitu jaringan perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir ataupun end customer. Ya, perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta pendukung-pendukung seperti jasa logistik. Itu juga salah satu dari rantai persediaan ataupun manajemen dari supply chain tersebut. Nah, kalau supply chain itu nanti lebih ke jaringan fisik, ya, jaringan fisik. Jadi perusahaan yang terlibat dalam pemasok bahan baku, produksi sampai mengirimkan ke konsumen. Nah, kalau supply chain management adalah metodenya, alat atau pendekatan pengelolaan. Jadi misalkan saya contohkan terkait dengan supply chain management. Contohnya misalkan Indomie, ya, mie instan, mie instan. Di mie instan itu pasti akan terdapat yang namanya mie-nya, ya, mie-nya. Mie-nya itu nanti misalkan perusahaan pemasoknya adalah segitiga biru, ya kan? Nah, segitiga biru, perusahaan yang terlibat dalam pemasok bahan baku segitiga biru. Terus setelah itu mungkin kecapnya mungkin dari kecap ABC misal atau nasional, ya kan. Nah, itu ada 2 perusahaan. Lalu bumbu-bumbunya, ya, bumbu-bumbunya bagaimana? Misalkan bumbu-bumbunya itu dari Royco atau dari perusahaan Royco dan lainnya seperti itu. Terus setelah itu plastiknya, kemasannya, ya kan. Nah, plastiknya, kemasannya. Berarti udah ada 4 perusahaan penyokong ataupun pembuat yang nanti membuat untuk bahan baku dari sebuah mie instan, gitu. Mie, kecap, terus bumbu, minyak, ya kan, mungkin minyak, lalu ada plastik untuk kemasan. Nah, ditambah satu lagi misalkan satu lagi perusahaan transportasi. Nah, perusahaan transportasi misalkan transportasi logistik kayak kalau di Alfa itu ada B logistik ya. Nah, berarti ada 5 perusahaan ya, ada 5 jaringan fisik ataupun perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, diproduksi, ya kan, dikemas dan dikirim sampai ke tangan konsumen. Nah, itu adalah supply chain-nya, ya. Ada supply chain-nya. Nah, metodenya adalah
supply chain management ya, atau pendekatan pengelolaan. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ini adalah gerakan struktur dari supply chain management dari hulu ke hilir ya. Ada dari supplier lalu ke manufaktur ya. Dari supplier tadi pemasok tuh, perusahaan-perusahaan pemasok itu masuk ke pabrik. Nah, setelah dari pabrik diolah dan dikemas, setelah itu masuk ke distributor, distributor besar nih, ya kan. Setelah itu dari distributor baru masuk ke toko, ya. Masuk ke toko, bisa toko kelontong, bisa toko supermarket, ya, bisa koperasi atau apapun. Nah, setelah itu baru sampai ke tangan konsumen. Jadi strukturnya seperti ini. Supply chain management dari supplier, manufaktur, distributor, retail, sampai ke konsumen. Nah, di sini ada chain-nya ya, atau rantainya. Chain satunya itu terkait dengan supplier. Jaringan bermula dari sini, yang merupakan sumber ya, yang menyediakan bahan pertama, di mana rantai penyaluran baru akan dimulai. Bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan dagangan, suku cadang, dan lainnya. Suku cadang misalkan kita bikin earphone, ya, suku cadang bikin earphone. Ya kan, misalkan dari earphone-nya, dari plastiknya sendiri, ini misalkan menyetok dari PT apa, ya, suku cadang. Terus untuk dalamnya ataupun untuk earphone-nya, baterainya misalkan ngambil dari perusahaan Philips, misalkan. Atau speakernya ya, speakernya itu juga ngambil dari Philips juga, misalnya seperti itu. Jadi supplier ini suku cadang bisa juga seperti itu, atau bisa juga kayak mobil ya, otomotif, itu suku cadang dan lain-lainnya. Lalu yang chain kedua adalah chain 1, 2, 3, supplier, manufaktur, distributor, distribution. Barang yang sudah dihasilkan oleh pabrik atau manufaktur harus sudah disalurkan kepada pelanggan. Walaupun sudah tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang ke pelanggan, yang umum adalah melalui distributor. Dan biasanya ini ditempuh oleh sebagian besar supply chain. Nah, chain 1, 2, 3, 4. Ya, progres yang tadi kita lihat tuh, struktur supply chain management di depan, ini 1, 2, 3, 4. Ya, di sini ada supplier, ada manufaktur, ada distribution, ada retail outlet. Ya. Nah, biasanya pedagang besar mempunyai fasilitas gudang sendiri. Mereka juga bisa nyewa sih ya, bisa nyewa dari pihak lain. Tapi yang paling banyak adalah memiliki fasilitas gudang sendiri. Nah, gudang ini digunakan untuk menyimpan barang sebelum disalurkan lagi. Ya, jadi dari pabrik ya ditaruh di distributor gitu. Lalu pada saat ada di sini ada kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah ya, dalam bentuk jumlah, dan biaya gudang dilakukan dengan desain kembali dan pola pengiriman yang baik dari gudang manufaktur ke toko pengecer, baik itu warung, terus Indomaret, terus Alfa, ya retail-retail seperti itu. Ya. Lalu yang chain selanjutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sama nih, sama yang, nah seperti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dari supplier, manufaktur, distributor, retail, sampai ke konsumen. Nah, para pengecer, nah biasanya menawarkan barang langsung kepada para pelanggan ya, atau pengguna barang langsung, ya, termasuk retail outlet, ada toko bahan bangunan, supermarket, dan lain-lain. Nah, 3 hal yang dikelola dalam SCM adalah, yang pertama adalah aliran barang dari hulu ke hilir. Contohnya tadi yang sudah kalian lihat di depan, bahan baku dikirim ke supplier, ke pabrik, diproduksi, terus dikirim ke distributor, dikirim ke pengecer, baru ke pemakai akhir. Lalu hal kedua yang harus dikelola, aliran uang dan sejenisnya, ya, yang mengalir dari hulu ke hilir, dan aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir ataupun dari hilir ke hulu.
Ya, jadi seperti ini kebalikannya, supplier tier 2, supplier tier 1, terus ada ini lagi, ada manufaktur, distributor, dan toko retail. Nah, ini contohnya perusahaan biskuit, bisa nanti kalian lihat sendiri ya, dalam membuat pabrik biskuit ya, dalam membuat biskuit gitu. Nah, di sini sudah ada gambarnya tuh. 1 itu penghasil gandum, 2 itu penghasil tebu, ya kan. Nah, penghasil gandum menghasilkan gandum yang untuk disuplai ke pabrik tepung. Terus di sini juga ada penghasil tebu, itu untuk disupport ke pabrik gula. Ya, seperti itu ya. Jadi penghasil garam juga masuk ke distributor garam. Aluminium akhirnya masuk ke pabrik kaleng. Nah, setelah ini semuanya terkumpul, baru dibikin di pabrik biskuit. Dibuat ya, biskuitnya di pabrik biskuit. Nah, setelah pabrik biskuitnya itu selesai sudah diproduksi dan menghasilkan suatu produk, nah akhirnya masuk ke distributor biskuit. Ya, nah di sini ada 10 dan ada 11. Nah, 11 ini bisa supermarket ataupun toko retail. Nah, di sekarang adalah definisi dan tujuan dari supply chain management. Nah, ini berdasarkan dari Council of Logistics Management. Supply chain management adalah metode yang sistematis, koordinasi strategis, dan fungsi bisnis tradisional, khususnya dalam perusahaan tertentu dan seluruh usaha dalam rantai pasokan untuk memperbaiki kinerja jangka panjang individu perusahaan dan rantai pasokan secara keseluruhan. Lalu perusahaan yang berada dalam supply chain pada intinya memuaskan konsumen dengan bekerja sama membuat suatu produk yang murah, mengirimkan tepat waktu, dan dengan kualitas yang bagus. Tujuannya, SCM ini bertujuan pada efisiensi, integrasi dari supplier, juga dari perusahaan, gudang, pasar yang nanti menjual dan mendistribusikan barang dengan jumlah yang tepat, lokasi yang tepat, dan waktu yang tepat. Sehingga bisa meminimalkan total biaya dan memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Area cakupannya adalah kegiatan untuk merancang produk yang baru, mendapatkan barangan baku, lalu juga merencanakan produksi dan ketersediaan, melakukan kegiatan produksi dan kegiatan pengiriman atau distribusi. Nah, ini bagiannya adalah yang pertama adalah pengembangan produk, yaitu cakupan kegiatannya adalah melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perencanaan produk baru. Sedangkan untuk bagian pengadaan itu cakupan kegiatannya adalah memilih supplier, melakukan pembelian bahan baku, terus ada mensupervisi atau memonitoring dari supplier risk, terus membina dan memelihara hubungan baik dengan supplier. Perencanaan dan pengendalian. Nah, cakupan kegiatannya adalah terkait dengan rencana pembelian, terus ada forecasting, terus ada perencanaan kapasitas, perencanaan produksi dan persediaan. Nah, untuk bagian produksi, biasanya kegiatannya adalah terkait dengan eksekusi produksi ya dan pengendalian kualitas. Ini biasanya juga ada teman-teman dari quality control-nya untuk terkait dengan pengendalian kualitas. Dan bagian distribusi, kegiatannya antara lain adalah perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman barang, pengiriman produk, ya. Lalu juga mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, memonitor service level di tiap pusat distribusi. Nah, seperti ini. Ya, tier 1, tier 2, tier 3, di sini ada gudang. Gudang masuk ke ke pabrik, ya kan? Masuk ke pabrik dan ada informasi dari pabrik masuk ke distribusi, pusat distribusi, ya. Masuk ke gudang dulu, misalnya pabrik kedua masuk ke gudang dulu melalui sistem transportasi, lalu juga setelah masuk ke dalam distribusi, pusat distribusi baru
akan distribusikan lagi ke store-store ataupun ke agen-agen ataupun eh, Indomaret, warung dan lainnya. Hingga ini semuanya langsung baru ke tangan konsumen. Nah, ini flow-nya bisa nanti kalian lihat. Terus, nah ini sama kayak tadi ya, cuman kalau ini sudah berbentuk. Kalau yang tadi kan masih berbentuk baru jaringan panah-panah saja ya. Nah, ini sudah lebih lebih enak lagi melihatnya, ya sudah melihat lebih enak lagi. Nah, untuk sistem pendekatannya ada input system dan input ya. Jadi input dan input, terus ada 6 strategi sumber rantai pasokan. Yang pertama adalah banyaknya pemasok ya. Nah, karena banyak pemasok ini perusahaan pasti akan menjalin hubungan dengan banyak supplier dan supplier yang memenuhi spesifikasi. Lalu misalkan dengan sedikit pemasok, perusahaan hubungan jangka panjang dengan pemasok yang setia dan menjaga komitmen dalam memberikan produk. Lalu ada integrasi vertikal, jaringan Keiretsu, ya. Yang Keiretsu adalah supply di bagian koalisi perusahaan, melalui kepemilikan perusahaan, pemasok maupun pemberi pinjaman perusahaan pemasok. Terus yang terakhir adalah strateginya adalah perusahaan virtual. Perusahaan menjalin hubungan dengan supplier untuk memberikan servis pada permintaan. Nah, sedangkan tantangan dalam supply chain management yang pertama adalah kompleksitas struktur SCM. Nah, ini melibatkan internal dan eksternal perusahaan. Yang internal adalah bagian marketing, ya, dan khususnya marketing dan produksi, dan eksternal adalah dengan supplier. Tantangan kedua terkait dengan ketidakpastian. Perusahaan menciptakan pengaman, ya, yaitu safety stock, ada safety time, terus juga ada sumber ketidakpastian, ya pembeli, terus supplier, dan internal. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjadwalan. Penjadwalan definisinya dalam produksi adalah proses pengaturan urutan dan waktu pelaksanaan berbagai aktivitas produksi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, penjadwalannya itu membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan memastikan produksi berjalan efisien. Nah, dengan penjadwalannya tepat, perusahaan itu dapat mengatur proses pembuatan produk, perakitan, pengiriman sesuai target waktu, dan memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan. Penjadwalan memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional. Nah, tujuan dari penjadwalan adalah yang pertama, memaksimalkan pemanfaatan tenaga kerja, mesin, dan bahan baku. Lalu yang kedua adalah mengurangi biaya produksi. Karena cost produksi ini rata-rata semuanya hampir yang paling besar ya, khususnya dalam penggunaan sumber daya, lalu mempercepat lead time. Jadi produk itu pada saat sudah selesai dan dikirimkan itu sampai dengan tepat waktu. Lalu memberikan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan permintaan pasar. Jadi dengan penjadwalan yang baik, perusahaan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kapasitas produksi dan kebutuhan pelanggan. Nah, sistem perencanaannya adalah membutuhkan integrasi antara perencanaan dan pengendalian. Perencanaan menentukan apa, kapan, dan bagaimana produk diproduksi. Sedangkan pengendalian memastikan realisasi sesuai rencana. Nah, ini adalah jenis-jenis sistemnya ya dalam penjadwalan produksi. Misalnya kita lihat dari MTS, make to stock ya, produksi untuk persediaan, cocok produk untuk permintaan stabil. Jadi kayak mungkin makanan ya, permintaannya juga lumayan stabil, baju dan lainnya. Lalu juga ada make to order, produksi berdasarkan pesanan pelanggan ya. Misalkan dalam membuat kaos dulu
Di Bandung itu ada produksi kaos konveksi, adanya namanya C59. Nah, C59 itu baru akan membuat eh, apa namanya? Akan memproduksi berdasarkan dari pesanan pelanggan. Lalu ada juga engineer to order. Nah, produk ini dirancang dan dibuat khusus spesifikasi dari yang pelanggan inginkan. Jadi pelanggan maunya apa, misalnya mau desain kaos atau mendesain baju. Nah, ini dibuat spesifikasi khusus pelanggan. Terus juga ada assemble to order. Jadi produk dirakit dari komponen yang sudah tersedia, ya. Jadi misalkan contoh assemble to order biasanya banyak. Kayak misalkan barang elektronik, ya, handphone, terus TV dan lainnya. Semuanya rata-rata tuh semuanya sudah ada gitu. Nah, berdasarkan pesanan, nah, baru itu nanti akan dirakit dari komponen yang sudah tersedia di pabriknya. Lalu yang selanjutnya adalah configure to order atau CTO. Pelanggan dapat memilih konfigurasi sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi misalkan kayak merakit laptop, merakit PC, personal komputer ya, itu pelanggan itu bisa memilih. Contoh misalkan merakit PC, motherboardnya misalkan mirip miliknya Asus ya, Asus ROG. Nah, ternyata RAM-nya pelanggan itu nggak mau pakai Asus, nggak mau pakai RAM Asus juga, maunya pakai eh, Gen ya, mungkin karena lebih murah dan lainnya. Nah, sama juga kayak misalkan VGA-nya. VGA-nya ternyata maunya juga dari ROG, bukan dari Samsung ataupun dari RTX ya. Setelah itu mungkin SSD-nya pakai yang Gen juga biar sama kayak ininya, biar sama kayak RAM-nya. Nah, seperti itu. Jadi ada configure to order. Yang terakhir adalah lean manufacturing. Nah, ini fokus pada efisiensi, pengurangan waktu tunggu, dan minimalisasi pemborosan. Nah, lean manufacturing adalah yang paling banyak dipergunakan, khususnya dalam pembuatan produk otomotif. Yang sudah menggunakan lean manufacturing adalah contohnya Toyota. Sama kayak yang di Tuep sebelumnya, yang paling banyak mempergunakan lean manufacturing adalah Toyota. Maaf, sorry, saya ralat perusahaan-perusahaan dari Jepang, ya, perusahaan-perusahaan dari Jepang. Jadi dalam pembuatan satu sampai sebuah produk dari apa namanya dari merangkai, membuat dan lainnya sampai menjadi sebuah produk itu yang tadinya misalkan ada 10 departemen dengan lean manufacturing akhirnya itu bisa dipres menjadi 6 ataupun 7. Jadi yang tiganya atau yang empatnya itu bisa di efisiensi. Satu satu bagian atau satu seksi itu bisa mengerjakan dua pekerjaan langsung. Jadi lean manufacturing tapi semuanya juga harus sudah siap ya. Dari mulai bahan baku, terus gudang, terus pengiriman itu semuanya sudah harus udah lengkap dan tidak boleh ada kesalahan dalam lean manufacturing. Nah, metodenya ya ada 3 pendekatan utama. Yang pertama berdasarkan waktu, lalu yang kedua berdasarkan kapasitas, ya, mengatur produksi berdasarkan ketersediaan mesin dan lain-lainnya, dan berdasarkan permintaan pelanggan, yaitu menyesuaikan jadwal dengan pesanan pelanggan secara tepat waktu. Nah, tiga pendekatan ini membantu perusahaan untuk menentukan urutan produksi, meminimalkan penundaan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, ini kriterianya ada lead time, ada biaya produksi, ada pemanfaatan sumber daya, ya, terus ada kualitas produk yang menjamin hasil produksi sesuai standar dan respon dari pasar. Nah, respon dari pasar ini adalah mampu menyesuaikan jadwal saat terjadi perubahan permintaan. Nah, penjadwalan yang baik menciptakan keseimbangan antara efisiensi proses dan kepuasan pelanggan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya lanjutkan ya.
Baik, sekarang kita masuk ke dalam just in time, hampir sama di web 2 kemarin ya. Di sini saya langsung ini aja ya, nggak terlalu banyak saya touch di sini. Just in time adalah sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan yang harus seefisien mungkin dengan menghapus seluruh pemborosan yang terdapat dalam proses produksi. Sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya sesuai dengan kehendak konsumen tepat waktu. Sama, ini juga biasanya banyak perusahaan Jepang yang menggunakan just in time. Ya, just in time. Nah, teknik-teknik di dalam just in time adalah terkait dengan pemasok, tata ruang, penentuan jadwal, dan kualitas produksi. Nah, untuk perhatian pemasok ada diversifikasi ya, ada diversifikasi. Jadi ada pemasok bisa jika misalkan mereka mempunyai beberapa pelanggan. Lalu juga ada penjadwalan. Banyak pemasok kurang yakin terhadap kemampuan pembeli untuk memproduksi pesanan dalam jumlah ataupun jadwal yang lancar dan terkoordinasi. Nah, yang menjadi perhatian pemasok juga adalah terkait dengan perubahan, juga ada kualitas dan ukuran lot. Para pemasok beranggapan barang lot yang kecil ya, ibaratnya merupakan salah satu cara mentransfer biaya penyimpangan yang seharusnya ditanggung pembeli kepada pemasok. Nah, tata letak just in time ada pengurangan jarak, peningkatan fleksibilitas, dampak pada pekerja, dan ruang persediaan yang berkurang. Persediaan just in time nanti bisa kalian baca, jadwalnya juga seperti ini. Nah, hubungan just in time dengan kualitas. Yang pertama adalah just in time memotong biaya produksi. Ya, jadi just in time itu bisa membantu perusahaan menekan biaya untuk mengurangi persediaan berlebih dan meningkatkan efisiensi pada proses. Produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan sehingga pemborosan dapat diminimalkan. Lalu yang kedua, terkait dengan peningkatan kualitas. Nah, pada proses produksi jadi akan lebih terkontrol dan fokus pada hasil terbaik. Kualitas produk meningkat karena aliran kerja lebih stabil, bahan baku lebih segar, dan permasalahan produksi cepat terdeteksi. Dan yang terakhir, hubungannya kualitas tinggi mengurangi kebutuhan persediaan. Produk dengan kualitas baik akan memerlukan lebih sedikit buffer stock ya, ataupun penyangga ataupun substitusinya. Nah, ini membuat sistem just in time makin mudah diterapkan karena alur proses produksi berjalan lancar tanpa penundaan waktu akibat kerusakan ataupun cacat produk. Nah, ini kita masuk ke lean management. Operasi ramping ya, berarti mengenali pelanggan dan menganalisis semua aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk dan mengoptimalkan keseluruhan prosesnya berdasarkan cara pandang pelanggan. Manajer menemukan hal yang tepat untuk memberikan nilai bagi pelanggan dan tidak. Lalu juga operasi lean ini juga berbagi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama menggunakan teknik just in time ya untuk menyediakan hampir semua persediaan. Lalu membangun sistem yang membantu pekerja menghasilkan komponen yang sempurna, mengurangi kebutuhan ruangan dengan mengurai jarak tempuh yang mungkin tadinya panjang itu bisa diganti bentuk letter S atau V atau U. Lalu mengembangkan hubungan yang erat dengan para pemasok dan mendidik para pemasok untuk menerima tanggung jawab dalam memuaskan kebutuhan pelanggan. Ya, ada simbiosis mutualismenya. Nah, di sini ada 7 pemborosan. Prinsipnya seperti ini, nanti bisa kalian lihat menurut Womack dan Jones ada 5 prinsip inti, ada identifikasi, pemetaan aliran nilai, menciptakan aliran, sistem tarikan, ya. Dan yang terakhir adalah perbaikan yang berkelanjutan. Nah, ini peramalan perencanaan agregat, nah, forecast ya. Tujuannya juga untuk mengkaji perusahaan yang berlaku di saat ini dan di masa lalu dan melihat sejauh mana pengaruh di masa yang datang. Kalian sudah mengerjakannya di
tugas 3 terkait dengan peramalan perkiraan berapa bulan ke depan, 6 bulan ke depan. Oke, ada beberapa tipe forecasting, ya, saya skip saja. Tipe peramalannya, baik, terus metodenya ada 4 ya, ada 4. Terus fungsi ukuran ketepatan peramalan, ya, sumber-sumber kesalahan peramalan. Nah, yang pertama adalah metode peramalan mungkin nggak cukup. Terus juga ada variasi yang beraturan, yang tidak beraturan, dan kesalahan penggunaan teknik peramalan. Nah, ini ada teknik peramalan ya. Bisa kalian baca. Terus center moving. Nah, metode pemulusan. Terus juga, nah sekarang masuk ke dalam perencanaan agregat ya. Nah, perencanaan agregat adalah salah satu metode perencanaan produksi menggunakan satuan produksi pengganti, outputnya tidak dalam bentuk produk. Nah, ini contohnya ya, ini contohnya, nanti bisa kalian baca. Strateginya adalah permintaan tidak rutin dan tidak pasti, sehingga perusahaan harus mempunyai strategi produksi agar fluktuasi permintaan dapat diantisipasi. Ya. Nah, strategi murninya yang biasa dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan pengaturan setiap saat atas jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Bisa merekrut ataupun memberhentikan. Lalu yang kedua, bisa mengatur kecepatan produksinya dan tingkat tenaga kerja tetap dan kecepatan produksi tetap. Ini bisa masuk ke dalam inventory. Nah, masing-masing strategi biasanya akan menimbulkan konsekuensi dari biaya-biaya yang berbeda. Oke. Baik, teman-teman, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Apapun, mungkin bisa tanya ini ataupun dari tugas 3. Nggak ada pertanyaan? Cukup loh, Pak. Saya cukup, Pak. Cukup, Bapak. Cukup. Sebentar. Oke. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin boleh buka kameranya untuk sesi foto sebagai bukti kita sudah melakukan web. Oke, segini aja. Oke, berikan senyum terbaiknya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, baik teman-teman. Sebelum saya tutup, ada yang belum saya absen di sini? Udah semua? Saya sudah, Pak. Oke. Siapa? Arlina. Sebentar, Arlina. Oh, di sini nggak ada ya? Bentar ya. Sebentar, sebentar. Oh, udah. Saya Oke, baik. belum. Siapa ini? Yang belum siapa? Nurul Hasana. Nurul Hasanah. Nurul Hasanah. Nurul Hasanah. Oke, belum. Ada lagi yang belum?
Baik teman-teman, apakah sudah mengirimkan tugas 3 semua? Waktunya tinggal besok ya, hari Senin jam 3 sore. Ya, waktunya jam 3 sore. eh, Mengingatkan kembali, jadi dengan berakhirnya Web 3 ini dan berakhir pula juga sesi 8 di minggu ini, jadi untuk kegiatan tutorial dan perkuliahan pada universitas terbuka, saya rasa ini juga selesai. Tinggal nanti kalian bisa belajar lagi ya dari berbagai sumber, nggak cuma dari modul ya. Jadi silakan dari berbagai sumber, terus mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh universitas terbuka sampai dengan saat ini bisa berdampak untuk kalian, bisa membuat kalian lebih pintar lagi, bisa lebih dewasa lagi, lebih mengerti lagi. Semoga semuanya untuk usaha keras kalian dalam belajar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Saya sebagai tutor di sini untuk penilaian kami memang sudah mendapat pedoman dari UT ya. Jadi apa yang bisa kami lakukan akan saya berikan yang terbaik untuk nilai terbaik yang sudah kalian berikan ataupun kalian jawab. Mohon maaf apabila selama perkuliahan ini, selama tutorial website ini terdapat kata-kata kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengisi angket kepuasan ya. Semoga hasilnya ini bisa membuat evaluasi bagi saya ya dan bisa untuk kedepannya untuk lebih baik lagi. Eh, Selamat menempuh ujian akhir semester. Semoga semuanya kita selalu diberikan nikmat sehat dan dapat mengakhiri perkuliahan ini dengan nilai terbaik ya, dengan nilai terbaik. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dengan siapapun, khususnya juga orang tua. Salam hormat kepada mereka. Mudah-mudahan eh, kalian semuanya saya doakan sukses selalu ya dan cepat lulus. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas kesediaannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Makasih ya. Turun ya, Pak.